Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JH Official. Pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini kami akan membahas mengenai malam Lailatul Qadar atau biasa kita sering disebut malam 1000 bulan gitu. Yang mana nanti saya mengundang dari Lampung jauh-jauh ke sini untuk sharing-sharing bersama kalian semua. Namun sebelum ke pembahasannya pada malam hari ini, barangkali dari teman-teman semua ada yang belum kenal siapa saya dan rekan saya siapa. Maka dari itu, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Saya kan ada pepatah seperti itu. Saya sendiri nama Muhammad Fadli dari Cirebon. Barangkali dari teman-teman Cirebon, salam dari santri petuk untuk Cirebon. Dan ada rekan saya, saudara Gus Lutfi, dia berasal dari Lampung, jauh-jauh Lampung ke Kediri, hanya untuk mengabdi ilmu, mengaih ilmu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, marilah kita bahas. Jadi pada kesempatan kali ini itu kan akan terjadinya suatu malam Lailatul Qadar yang nanti pada 20 atau 10 hari bulan Ramadan, 10 hari akhir bulan Ramadan gitu kan, biasanya akan terjadi malam Lailatul Qadar. Makanya untuk sebelum ke malam 10 hari akhir Ramadan, kita itu harus mengetahui terlebih dahulu malam Lailatul Qadar itu apa sih? Malam Lailatul Qadar itu apa? Kemudian itu penjelasannya seperti apa, dan nanti apakah kita bisa menentukan malam Lailatul Qadar tersebut itu jatuh pada hari ini, pada tanggal ini, pada hari keberapa, nah gitu. Makanya pada kesempatan kali ini kita bahas saja gitu dengan narasumber yang insya Allah bisa dipercaya karena keilmuannya memang di sini dikenal dengan ahli bahsu masail ya. Ya, baik ini gimana Gus? Siap? Insyaallah. Keadaan siap? Sehat. Sehat ya. Ya, jadi harus memang tetap menjaga kondisi terlebih dahulu gitu. Iman untuk juga harus dijaga, imun juga harus iya, dijaga gitu. selagi kita menjaga imun juga kita harus juga menjaga iman kita Iya, gitu. sekali. Ya, untuk mempersingkat waktu ini Gus, langsung saja mungkin ini kan akan terjadinya suatu malam Lailatul Qadar. Mungkin penjelasannya lah, biar barangkali dari teman-teman semua itu kan belum mengetahui malam Lailatul Qadar itu yang seperti apa, dan saya pribadi pun belum begitu paham gitu mengenai malam Lailatul Qadar itu malam yang seperti apa. Mungkin penjelasannya seperti apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengenai malam Lailatul Qadar ini yang ya memang Lailatul Qadar itu yang sering kita gadang-gadang oleh beberapa halayak umum sebagai malam 1000 bulan. Nah, ini ternyata banyak sekali menyimpan beberapa rahasia yang masih belum kita ketahui begitu ya. Ini kalau menurut saya yang juga diambil dari sumber-sumber kutubus salaf, ini memang malam Lailatul Qadar itu yang pernah saya baca ini adalah malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Bahkan kata-kata itu ini sudah ada di dalam Al-Qur'an ya kan, di dalam surah Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfish syahr. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih bagus daripada malam 1000 bulan. Masya Allah, ini 1000 bulan sangat lama sekali. Kalau kita hitung secara matematis itu malam 1000 bulan itu sekitaran 83 tahun. Kurang lebihnya seperti itu, kurang lebihnya 83 tahun. Nah, ini sebenarnya yang lebih utama ini apa sebenarnya? Yang lebih bagus, yang bagusnya itu apa? Ternyata yang lebih bagus setelah diteliti ini adalah pahalanya atau fadilahnya. Jadi ketika seorang hamba itu melakukan ibadah di malam itu yang bertepatan di dalam malam Lailatul Qadar, ini oleh Allah ibadah itu dilipat gandakan pahalanya seperti halnya orang beribadah selama 80
tahun, kurang lebihnya seperti itu, atau berapa 1000 bulan. Nah, itu ternyata yang lebih bagus, bahkan itu lebih bagus lagi, berarti lebih bagus lagi. Nah, ini malam Lailatul Qadar itu adalah seperti itu, begitu. Ya, begitu jelas ya, sangat jelas ya. Barangkali dari teman-teman tadi mungkin belum tahu, tadi telah dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang di dalam malam tersebut itu lebih baik, semua amal-amal yang kita kerjakan lebih baik daripada 1000 bulan gitu, seperti itu. Maksudnya seperti apa yang lebih baik itu seperti apa? Itu di situ dikatakan bahwa tadi bahwa amalannya gitu kan, amal-amal kita itu pahala-pahala kita itu dilipat gandakan gitu. Mungkin dari sejarahnya, mungkin kita kembali ke sejarahnya itu, apakah ada kok bisa dikatakan malam Lailatul Qadar itu kenapa sih? Mungkin ada asbabul wurudnya, atau kalau hadis kan asbabul wurudnya itu sebab-sebab terjadinya suatu hadis, atau mungkin ini sebab-sebab terjadinya adanya malam Lailatul Qadar itu seperti apa gitu, atau dari Al-Qur'annya tadi syahrul dari surat Al-Qadar surat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di situ mungkin asbabul nuzulnya itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Ya, baik Kang Fadli. Jadi mengenai sejarah daripada Lailatul Qadar ini sebenarnya banyak sekali referensi yang menyebutkan mengenai sejarah Lailatul Qadar. Cuman yang saya ketahui, apa yang masih saya hafal sekali ini adalah malam Lailatul Qadar ini terjadi ini adalah merupakan buah tangan, jadi hadiah dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Memang ketika itu Nabi Muhammad ini sangat gundah sekali. Karena apa? Karena beliau ini mendengarkan sebuah cerita atau membaca sebuah cerita. Jadi di zaman dahulu sebelum zaman Rasulullah ini, Nabi Muhammad ada seseorang yang di situ selama 1000 bulan itu dia selalu memegang pedang. Berarti dalam memegang pedang ini dalam artian adalah berjihad. Pahala orang yang berjihad itu sangatlah besar sekali. Nah, itu dilakukan selama 1000 bulan. Masya Allah. Jadi itu merupakan suatu ibadah. Selain berperang kan juga ibadah terus. Bahkan kalau orang berperang kemudian mati kan mati syahid. Nah, itu selama 1000 bulan dia selalu memegang pedang. Berarti ini sangat banyak pahala. Nah, dari situ Nabi Muhammad merasa iri, mungkin merasa, ya Allah, kok bisa seperti itu. Nanti bagaimana umat saya bisa seperti itu? Karena dipikir-pikir memang umat zaman dahulu itu umurnya itu bisa sampai ratusan tahun, makanya bisa meraih 1000 bulan. Nah, sekarang kalau umat Nabi Muhammad ini kan umurnya ya di bawah seperti itu, di bawah 200 tahun, 300 tahun, bahkan kayaknya kalau menurut saya kok tidak ada kan seperti itu. Mungkin ya 90, 100 itu pun sudah tua sekali kan seperti itu. Makanya untuk mengantisipasi seperti itu agar umat Nabi Muhammad juga bisa mendapatkan pahala seperti orang tadi, ini Nabi Muhammad berdoa kepada Allah meminta agar Nabi Muhammad dan umatnya ini diberikan solusi supaya bisa mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan. Akhirnya dijawablah oleh Allah, diistijabahi oleh Allah dengan diturunkannya Lailatul Qadar yang bertepatan pada bulan Ramadan, salah satu malam-malam di bulan Ramadan. Itu seperti itu kalau sejarah yang saya ketahui seperti itu. Iya, jadi gitu teman-teman. Bahwa ada sejarahnya, ternyata ada sejarahnya kenapa kok dikatakan malam Lailatul Qadar. Nah, tadi telah dijelaskan seperti itu sejarahnya gitu. Kemudian ini setelah kita mengetahui penjelasan dan tadi kan dijelaskan juga sejarahnya itu, apakah malam Lailatul Qadar itu kan kita belum mengetahui kapan terjadi malam Lailatul Qadar gitu kan. Nah, kenapa kok bisa dirahasiakan gitu? Bahkan di riwayat juga kan hanya mengatakan ya 10 hari akhir bulan Ramadan gitu kan. Tidak menspesifikasi bahwa langsung gitu kepada hari ini akan terjadi malam Lailatul Qadar atau hari ini akan terjadi malam Lailatul Qadar. Nah,
kenapa nggak seperti itu aja gitu kan, biar nanti kan barangkali teman-teman mau beribadah kan beribadahnya lebih tambah semangat gitu kan pada malam tersebut. Ya mungkin penjelasannya seperti apa Mas? Jadi mengenai rahasia, makanya yang saya katakan tadi sebenarnya di dalam satu malam cuman banyak sekali rahasia kan seperti itu. Termasuk fadilahnya, pahalanya, ini kan hanya Allah yang bisa menilai atau memberikan suatu pahala, memberikan suatu fadilah untuk kita. Kemudian memang banyak sekali riwayat yang di situ mengatakan malam Lailatul Qadar itu akan terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini banyak sekali memang riwayat seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari memang menyebutkan seperti itu. Jadi kalau sudah datang 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, ini Nabi Muhammad selalu membangunkan keluarganya, kemudian orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah dan umat-umatnya ini untuk beribadah. Nah ini menunjukkan, dari situ menunjukkan bahwasannya Lailatul Qadar ini kemungkinan besar bisa terjadi di dalam 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Cuman kita tidak tahu. Nah ini alasannya kenapa? Nah ini ada beberapa alasan. Ini kalau menurut saya pribadi ya, ini ada beberapa alasan. Yang pertama gini Kang Fadli, kalau nanti seumpama Allah itu memberitahu bahwasannya bulan Lailatul Qadar itu akan jatuh di malam 25 seumpama. Nah ini kan akan membuat orang-orang ini ibadahnya udah ibadahnya tanggal 25 aja ya kan. Nah, jadi tanggal 1 sampai tanggal 25 dan kemudian 26 sampai 30 ini nanti orang ini terlihat santai dalam beribadah, tidak ada suatu semangat untuk ibadah kan seperti itu. Nah ini kalau menurut saya kok tidak adil kan seperti itu. Sudah diberikan pahala yang sangat banyak, cuman ada maunya tok kan seperti itu. Nanti menyebabkan tidak ikhlas kan seperti itu. Makanya di situ dirahasiakan agar orang ini dari tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan ini selalu semangat dalam beribadah. Semangat selalu dalam ibadah. Tidak hanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, cuman dari tanggal 1 sampai 30 juga harus semangat. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kok di situ dirahasiakan? Itu kalau menurut saya ini gini. Jadi kalau biasanya itu di kalangan masyarakat yang saya teliti itu biasanya orang ini tanggal 1 sampai tanggal 5 ini sangat bersemangat sekali dalam menyambut bulan Ramadan. Lihat saja kalau terawih lah. Kalau terawih itu tanggal 1 itu penuh sekali itu. Sampai ke serambi masjid itu full sekali. Nah kemudian maju tanggal 10 ini pun jamaahnya juga ikut maju sampai tinggal 2 baris. Tinggal 2 baris. Nah ini untuk mengantisipasi itu akhirnya diletakkanlah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi ketika nanti sudah merasa tidak semangat, akhirnya diberikanlah Lailatul Qadar agar orang ini selalu semangat, memompa lagi semangatnya orang-orang ini untuk beribadah. Kemudian di dalam terakhir pada bulan Ramadan ini biasanya orang-orang ini karena mau lebaran, dan lebaran itu identik dengan baju baru, apa-apa baru kan, semua baru. Kemudian kalau itu nanti. Nah ini akhirnya orang ini tersibukkan dengan urusan dunia, tersibukkan dengan material, tidak memperhatikan bahwasanya di situ adalah masih pada bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan. Nah ini akhirnya orang-orang ini lalai. Agar tidak lalai, akhirnya bulan Lailatul Qadar ini diletakkan di dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan agar orang ini tetap selalu menjaga semangat ibadah, menjaga terus semangat dalam beribadah. Seperti itu alhamdulillah, seperti itu. Nah, saya rasa memang sangat jelas ya kenapa memang Allah itu merahasiakan malam Lailatul Qadar gitu.
Makanya bagi teman-teman semua kalau pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar, marilah sama-sama kita semangatkan ibadah kita. Tidak hanya menunggu dari kabar bahwa malam ini malam Lailatul Qadar baru kita semangat. Nah, jangan seperti itu. Mungkin dari awal kita puasa sampai akhir Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu kita harus tetap semangat melakukan ibadahnya, tarawehnya itu, tahajudnya, kemudian istikharah barangkalinya. Barangkali setelah istikharah nanti habis lebaran kan dapat jodoh. Kan siapa tahu kan. Amin. Amin. Ya, barangkali dari Gus Lutfinya kan habis lebaran nanti barangkali menemukan jodohnya kan. Ya, saya doakan saja yang terbaik untuknya gitu kan. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian ini Gus, apakah tadi kan belum bisa ditentukan gitu. Belum bisa ditentukan bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada hari ini, tanggal ini, jam ini gitu. Nah, apakah memang ada ulama ataupun yang mengatakan bahwa bisa kita itu mengetahui ciri-cirinya apa sih kok bisa terjadi malam Lailatul Qadar, atau dari sebagian ulama ada yang berpendapat mungkin malam Lailatul Qadar itu jatuh karena ini mungkin tanda-tandanya atau prediksinya itu seperti apa biar kita bisa mengetahui malam Lailatul Qadar. Karena memang secara umum mungkin ya Allah merahasiakan itu, ya setidaknya kita juga bisa mengetahui lah ada tanda-tandanya itu apa gitu yang merasakan seperti itu. Ya mungkin penjelasannya silakan Gus. Terima kasih. Jadi mengenai prediksi atau mengenai tanda-tanda ini sebenarnya di dalam kitab-kitab Mu'tabaroh, di dalam Kutubus Salaf ini para ulama pun juga memberikan suatu prediksi mengenai kapan jatuhnya Lailatul Qadar. Seperti halnya di dalam kitab I'anah itu juga disebutkan, kemudian di dalam kitab Sawi ini juga disebutkan, kemudian di dalam kitab Bajurinya pun juga disebutkan. Ini para ulama memprediksinya itu disebutkan. Kemudian mengenai tanda-tandanya ini ada sebuah referensi itu. Sebenarnya tanda-tanda ini jadi ketika malam itu langit itu terlihat sangat cerah sekali. Jadi tidak ada awan yang menutupi, itu tidak ada. Mungkin ada sedikit cuman kan seperti itu. Ini jadi sangat cerah sekali. Kemudian di pagi harinya ini pun matahari muncul ini sangat sangat cerah seperti itu. Kemudian malamnya ini sangat terasa sunyi, diam, cuman kan masih terasa damai kan seperti itu. Nah, ini kemudian mengenai prediksi ini sebenarnya para ulama yang telah saya sebutkan tadi, para ulama ini juga menyebutkannya. Ini di dalam salah satunya di dalam kitab I'anah itu, kalau versi Imam Ghazali ini menyebutkan memprediksi malam Lailatul Qadar kan seperti itu. Itu ada qala al-Ghazali wa ghairuhu, kan ada wa ghairuhunya ila angkol fa in kana awaluhu yaumal ahad au yaumal arba'a fahiya lailatu tis'i wa ishrina. Jadi ketika nanti kok awal Ramadan ini jatuh pada hari Ahad ataupun Rabu, ini nanti Lailatul Qadar insya Allah jatuhnya pada malam 29. Kemudian yang kedua, jika awal Ramadan hari Senin, kok awal Ramadan kita mulai hari Senin, maka nanti malam Lailatul Qadarnya ini akan jatuh pada tanggal 21. Ya, dan yang ketiga, jika awal Ramadan ini hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar terjadi malam 27. Nah, berarti yang ketiga ini pas sekali pada Ramadan tahun ini. Bisa kemarin tahun Ramadan tahun ini dimulai hari Jumat. Berarti insya Allah ini menurut prediksi Imam Ghazali, Lailatul Qadar akan terjadi pada malam 27. Kemudian yang keempat saya lanjutkan lagi nih. Kalau awal Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya itu akan jatuh pada malam 25. Seperti itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini, jika awal Ramadan hari Sabtu, kok hari Sabtu kita mulai puasa, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Ini adalah menurut prediksi dari
Imam Ghazali. Cuman saya tegaskan ini hanyalah prediksi, tidak menutup kemungkinan suatu prediksi itu bisa meleset. Makanya dari situ kita harus belajar. Kita ini tidak semangat pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Cuman tapi kita harus semangat dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Karena apa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, ya Allah, Masya Allah. Karena apa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan umatnya Nabi Muhammad. Ini adalah diberikan suatu keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad ini terus meminta ampunan kepada Allah, meminta ampunan, meminta bertaubat kepada Allah. Ini insya Allah istajab sekali kalau bulan Ramadan itu, apalagi di dalam malam Lailatul Qadar. Jadi itu mengenai keterangan di dalam kitab I'anahnya itu pada juz 2 ini, tapi menurut versi Imam Ghazali itu seperti itu. Cuman saya tegaskan lagi, ini hanya prediksi. Walaupun Imam Ghazali yang memprediksi, namun tidak menutup kemungkinan kecil kita bisa terpleset. Mungkin bisa dimulai malam Jumat, tapi Lailatul Qadarnya jatuh tanggal 21 kan, ini kan tidak menutup kemungkinan kan, seperti itu. Cuman prediksinya seperti itu. Begitu Mas Fadli, monggo. Ya, terima kasih penjelasannya. Mungkin ini juga sangat jelas banget bahwa ini kalau tadi masih umum, tapi kalau pembahasan yang tadi itu sangat dipertekankan lagi. Tapi menurut pendapat Imam Al-Ghazali gitu, itu hanya prediksi, sekali lagi itu hanya prediksi menurut Imam Al-Ghazali, bahwa ketika malam Ramadannya, awal Ramadannya, kalau kemarin berarti kan awal tahun ini Ramadannya bulan hari Jumat, hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal malam 27. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Jadi bisa dapat ambil kesimpulan menurut Imam Al-Ghazali, pada tahun ini, puasa tahun ini, Ramadan tahun ini itu malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal malam 27 gitu. Itu menurut versi Al-Ghazali gitu. Insya Allah seperti itu. Itu Pak. Tapi itu juga itu hanya prediksi. Tadi kan telah dijelaskan tidak menutup kemungkinan, yang namanya prediksi juga kadang ada yang melenceng gitu kan. Ada yang melenceng, memang ada yang enggak gitu. Ya jadi untuk teman-teman semua lah, marilah sama-sama kita semangat saja. Semangat dari awal Ramadan ya bisa. Dari awal Ramadan barangkali mungkin dari awal Ramadan udah semangat, ya tetap semangat lah. Semangat, dan mungkin bisa ditingkatkan lagi gitu. Apakah mungkin dari awal Ramadannya belum semangat nih, ini mumpung belum malam Lailatul Qadar atau mumpung belum 10 hari bulan akhir Ramadan, nah akan menepati malam Lailatul Qadar, maka kita semangat lah, tingkatkan semangat kita. Mungkin yang tadinya tidak semangat, ketika ada malam Lailatul Qadar, kita bareng-bareng semangat untuk meraih malam Lailatul Qadar tersebut, karena banyak fadilah-fadilahnya di situ, banyak dilipat gandakan. Karena diceritakan juga tadi bahwa lebih baik daripada malam 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun itu kan. Kita beribadah 1 hari full aja itu kan nggak kuat, otomatis nggak kuat. Udah ngantuk. Kadang ya sholat 5 waktu pun, setelah sholat 5 waktu zikir berapa menit berapa jam pun sudah berat banget ya Mas. Udah terlena. Apalagi ada bunyi notifikasi itu. Apalagi terganggu dengan notifikasi HP gitu kan. Maka otomatis sholat kita ataupun ibadah kita juga akan terganggu gitu. Ya mungkin penjelasan pada kesempatan kali ini, pembahasan pada kesempatan kali ini kami cukupkan, dan kami undur diri juga. Apabila kalian semua, dari teman-teman semua menemukan kesalahan atau kekhilafan dari kami, mohon tulis di kolom komentar, karena itu juga penting buat kami untuk pembelajaran kedepannya gitu. Dan barangkali juga bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami dan ingin terus memantau channel kami, gampang sekali caranya, yaitu dengan klik aja tombol subscribe di bawah, dan juga klik notifikasinya, loncengnya, biar nanti setiap kami upload sesuatu, kalian juga bisa langsung mengetahui ilmu-ilmunya gitu. Mungkin dari awal hingga akhir kami undur diri. Saya Muhammad Fadli dan rekan saya Gus Lutfi, saudara Lutfi, kami pamit, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semangat lagi ibadah puasa, semangat lagi ibadahnya untuk meraih malam Lailatul Qadar.
Saya Muhammad Fadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.